Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita akan berbicara tentang perjanjian garam. Saudara, apa yang dimaksud dengan perjanjian garam? Ini merupakan ikatan janji dengan Allah. Jadi Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dengan menghampiri manusia, mendekati manusia yang berdosa, itu untuk menyatakan rencana-rencananya. Allah mulai membentuk satu bangsa, yaitu yang dilahirkan dari keturunan Abraham, seorang yang beriman kepadanya, agar segala janji dan rencana Allah itu merupakan pegangan yang teguh bagi bangsa ini. Dan Allah mengadakan suatu ikatan janji dengan mereka. Mengapa? Supaya dengan janji-janji yang diberikan oleh Allah ini, iman daripada orang Israel merupakan pegangan yang teguh bagi Abraham dan keturunannya. Pada masa itu, ikatan janji antara Allah dan manusia ini biasanya diteguhkan dengan pengucuran darah korban sembelian atau dengan garam. Kita bisa lihat ayatnya, Keluaran 24 ayat 8. Dikatakan demikian. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Jadi saudara, ayat ini menandai pengesahan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel melalui darah korban, yang melambangkan penyucian, pengampunan, dan pengikat komitmen untuk mentaati hukum Tuhan, serta menjadi nubuatan. Jadi ini merupakan nubuatan tentang perjanjian baru, yaitu penebusan dalam darah Tuhan Yesus. Ya saudara, Imamat 2 ayat 13. Dikatakan demikian, "Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam." Jadi perjanjian garam ini, setiap persembahan yang diberikan kepada Allah oleh imam-imam Lewi dalam bentuk makanan, daging, tepung, atau sesuatu yang dapat dimakan, Allah mengatakan bahwa harus digarami, ya. Harus digarami. Jadi setiap persembahan supaya sempurna dan berkenan di hadapan Allah harus dibubuhi dengan garam. Yang wajib membubui garam tersebut adalah imam-imam. Saudara, perjanjian garam ini tidak saja diberikan kepada imam-imam Lewi, tetapi ada perjanjian garam yang dilakukan Allah dan keturunan Daud. Urapan atas Daud menjadikan keluarga Daud turun-temurun sebagai pewaris kerajaan. Jadi ini juga diadakan dengan perjanjian garam. Kita lihat ayatnya, 2 Tawarik 13 ayat 5. Dikatakan demikian, "Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam?"
Jadi saudara, peristiwa ini terjadi ketika terjadi perang antara Yehuda dan yang dipimpin oleh Raja Abia melawan Israel di bawah pemerintahan Yerobeam. Abia mengingatkan orang Israel tentang perjanjian garam yang dibuat Daud dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa sampai dikatakan selama-lamanya? Karena dari keturunan Daud itu lahirlah Tuhan Yesus. Dialah Raja untuk selama-lamanya. Dialah Raja di atas segala raja. Ya saudara? Pasti saudara berpikir, apa artinya perjanjian garam itu hingga Abia mengaitkannya ke dalam peperangan? Saudara, kita tahu bahwa perjanjian garam antara Daud dengan Tuhan adalah perjanjian yang amat kuat dan berlaku turun-temurun. Allah berjanji akan terus mengurapi keturunan Daud dengan kuasa untuk memerintah kerajaan Yehuda. Ya, kita lihat ayatnya. Mazmur 89 ayat 4. Dikatakan demikian. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Jadi saudara, inilah perjanjian Allah turun-temurun dengan Daud. Ini disertai dengan pengorbanan binatang yang dibubuhi garam, dan hal itu mengikat Allah sendiri untuk selalu mengurapi keturunan Daud dengan kuasa pemerintahan. Jadi Abia mencoba mengingatkan orang-orang Israel pada saat peperangan itu bahwa karena perjanjian ini maka keluarga Daud atau keturunan Daud tidak akan dikalahkan. Ya, karena ada perjanjian antara Allah dengan keluarga Daud. Ya, saudara? Tahukah saudara bahwa kita memiliki perjanjian garam dengan Allah kita? Maka kita diberi kemenangan turun-temurun terhadap musuh-musuh kita. Pasti saudara bertanya, gimana caranya kita buat perjanjian garam dengan Allah kita? Yaitu bila kita menerima urapan kuasa Roh Kudus, maka ayat ini berlaku juga untuk kita. Kita akan selalu berkemenangan. Karena apa? Ada urapan garam di dalam kita. Ya saudara, ada urapan garam, ada ikatan. Bukankah kita ini keturunan Abraham secara rohani? Ya, secara iman. Ya saudara, sehingga garam ini terjadi. Makanya Yesus katakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yesus bisa katakan seperti itu karena garam ini harus ada di dalam kita. Urapan garam ini harus ada di dalam kita. Itu adalah urapan Roh Kudus yang membuat kita berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita memiliki pengaruh. Kita lihat ayatnya, Matius 5 ayat 13. Dikatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sebagai garam dunia, kita dipanggil untuk memberi pengaruh positif, memberikan rasa atau nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Seperti fungsi garam, orang percaya harus menjadi berkat, menyucikan dan berdampak. Ya saudara, ketetapan dari firman Tuhan ini berlaku bagi kita juga sampai sekarang. Kita diikat oleh perjanjian garam antara kita dan Tuhan Yesus. Yesus adalah garam dunia. Bila seseorang mempersembahkan tubuhnya untuk melayani Tuhan, ia akan menguduskan dirinya untuk Tuhan. Yesus sendiri berjanji sebagai imam
maka ia wajib membubuhkan garam ke atas orang itu agar menjadi asin dan boleh menjadi garam dunia juga. Hal ini membuat kita terhibur, kita bersyukur, dan kita memiliki jaminan bahwa kapan saja saatnya ketika kita menguduskan dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, maka Ia pasti selalu memberikan garamnya untuk kita. Garam ini berbicara tentang urapan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya agar seseorang itu dapat diurapi lagi sehingga kadar asin di dalamnya bertambah? Jikalau seseorang datang kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu. Kita lihat ayatnya. Roma 12 ayat 1. Dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini mendorong kita supaya percaya untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Kita mempersembahkan tubuh kita karena kita tahu tubuh kita adalah bait sucinya Allah. Ya saudara, bait suci masa lalu pindah ke dalam diri kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tubuh kita disebut bait sucinya Allah dan juga diri kita adalah persembahan dan kita juga adalah pelayan-pelayannya Allah. Artinya apa? Imam-imam yang berkerajaan, imamat yang rajani. Jadi kita mempersembahkan hidup kita secara menyeluruh, pemikiran, perkataan, perbuatan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita memberikan diri kita untuk diubah melalui pembaharuan daripada Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami dan melakukan apa yang Allah kehendaki dan yang baik dan yang sempurna. Ya saudara, itu berarti kita harus melepaskan keterikatan kita terhadap dunia ini. Inti dari semua itu adalah menjadi muridnya Yesus. Yesus memberikan persyaratan siapa yang bisa menjadi muridnya adalah orang yang mau melepaskan semua keterikatannya dengan dunia ini, keterikatan dengan apapun juga harus dilepaskan sehingga Tuhanlah yang menjadi inti dalam kehidupannya. Ya saudara, ketergantungan kita kepada Tuhan itu yang utama. Jadi ketika Dia menyelamatkan kita, diri kita ini bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Dia. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan seluruh diri kita, hidup kita ke dalam tangannya, sehingga apapun yang Bapa mau kita lakukan, kita dapat kerjakan dengan sempurna. Ya saudara? Saudara tahu yang menghalangi kita menjadi muridnya Yesus ialah ketika kita itu bergantung kepada kekuatan sendiri, nyawa sendiri, bahkan mengandalkan kepercayaan kepada diri sendiri. Jadi saudara, ini yang menjadi penghalang besar. Jangan kita mengaku murid Yesus kalau kita masih bergantung kepada seseorang atau masih bergantung kepada diri sendiri. Yesus ingin agar muridnya bergantung kepadanya 100%. Oleh sebab itu, marilah kita mempersembahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan sepenuhnya, dan kita menjadi alat-alat di muka bumi ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.